Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa di channel ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat, membawa keberkahan, dan menambah keimanan kita kepada Allah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, saya mengajak kepada semuanya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi Islami setiap harinya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saudaraku, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dianugerahi jasmani dan rohani. Dalam setiap aktivitasnya, keduanya berjalan beriringan. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengajarkan ibadah yang bersifat ritual seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga memberikan tuntunan hidup sehat dan bersih. Dalam ajaran Islam, kebersihan memiliki posisi yang sangat penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul imani." Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits Muslim. Kebersihan bukan hanya menjaga tubuh dari kotoran, tetapi juga menjaga hati dan jiwa dari penyakit batin. Dan salah satu cara sederhana, namun sangat besar manfaatnya dalam menjaga kebersihan lahir dan batin adalah dengan mandi. Mandi bukan sekadar rutinitas untuk menyegarkan tubuh, tetapi dalam Islam, mandi bisa menjadi bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat dan waktu yang tepat. Ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk mandi, dan salah satunya adalah sebelum subuh, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Waktu ini bukan waktu biasa. Ia adalah waktu yang penuh keberkahan, waktu di mana langit dunia terbuka dan rahmat Allah turun bagi hamba-hambanya yang bangun untuk beribadah, berzikir, dan bermunajat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'alni fa u'tiyahu man yastaghfirni fa aghfir lahu." Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, Saudaraku yang dirahmati Allah, di balik kebiasaan sederhana mandi sebelum subuh, ternyata tersimpan rahasia besar yang penuh keberkahan. Mandi di waktu sepertiga malam terakhir bukan hanya tentang air yang membasuh tubuh, tapi tentang hati yang sedang disucikan dari segala kegelisahan dunia. Waktu ini disebut waktu turunnya rahmat, waktu di mana doa-doa diangkat dan hati manusia menjadi paling jernih untuk berdialog dengan Tuhannya. Maka ketika seseorang mandi di waktu itu, ia sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan cinta ilahi. Air adalah simbol kesucian dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya." Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Kisah Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya air dalam kehidupan, tidak hanya untuk menyegarkan tubuh, tetapi juga sebagai simbol kehidupan ruhani. Saat air menyentuh kulit di waktu subuh, seakan ada energi baru yang mengalir ke seluruh tubuh, membangunkan jiwa dari tidur panjangnya dan menyalakan kembali semangat untuk beribadah. Secara spiritual, mandi sebelum subuh adalah bentuk kesiapan seorang hamba untuk menyambut panggilan Allah. Ia membersihkan dirinya, menyiapkan hati, dan menghadirkan kesucian sebelum menghadap Rabb-Nya dalam sholat. Ini adalah bentuk adab yang sangat tinggi di hadapan Allah. Ulama salaf terdahulu sangat menjaga adab ini. Mereka tidak akan berdiri untuk sholat malam tanpa lebih dulu membersihkan diri.
Imam Al-Ghazali bahkan menyebut mandi sebelum fajar sebagai latihan jiwa untuk menghadapi kehidupan dengan ketenangan dan kesadaran spiritual yang tinggi. Selain dari sisi spiritual, mandi sebelum subuh juga memiliki manfaat medis yang menakjubkan. Dalam dunia kedokteran, air dingin yang menyentuh kulit pada waktu pagi mampu meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan menstimulasi produksi sel darah putih. Hal ini membantu tubuh melawan berbagai infeksi dan penyakit. Ketika suhu tubuh tiba-tiba menurun karena air dingin, tubuh secara alami akan bekerja lebih keras untuk menghangatkan diri, dan disinilah metabolisme meningkat, daya tahan tubuh pun ikut menguat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kesehatan tubuh bukan hanya anjuran, tapi kewajiban seorang muslim. Maka ketika kita mandi sebelum subuh, bukan sekedar menyegarkan tubuh, tetapi juga menunaikan hak tubuh atas diri kita. Hak untuk dijaga, dirawat, dan disehatkan. Saudaraku, tahukah engkau? Dalam keseharian para ulama dan orang-orang soleh, mandi di waktu dini hari adalah kebiasaan yang terus mereka pelihara. Mereka meyakini bahwa Saudaraku yang dirahmati Allah, mandi sebelum subuh bukan hanya sekedar ritual kebersihan fisik, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan ghaib yang luar biasa. Banyak ulama dan ahli hikmah Islam meyakini bahwa waktu sebelum subuh adalah saat di mana alam ruhani sedang terbuka. Ketika para malaikat turun membawa rahmat dan syaitan berusaha mengganggu manusia dengan segala tipu dayanya. Maka orang yang menyucikan diri dengan air di waktu itu sesungguhnya sedang membangun benteng spiritual bagi dirinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW sering bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian berwudu, mandi, dan sholat malam hingga fajar. Beliau mengajarkan bahwa waktu itu adalah waktu di mana Allah paling dekat dengan hambanya. Sabda beliau, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir." Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis Bukhari dan Muslim. Bayangkan saudaraku, ketika air membasuh tubuh di waktu itu, seolah ia sedang membersihkan diri untuk datang ke hadapan Allah. Setiap tetes air menjadi saksi bahwa kita bersiap menerima kasih dan perlindungan darinya. Inilah makna ghaib dari mandi sebelum subuh, bukan hanya melindungi tubuh dari penyakit, tetapi juga melindungi jiwa dari gangguan syaitan dan energi negatif yang bisa melemahkan semangat ibadah kita. Dalam pengalaman para ulama tasawuf, mandi sebelum subuh dianggap sebagai sarana untuk menenangkan getaran batin dan menyeimbangkan energi tubuh. Mereka menyebutnya Thaharah al-batin wal-zahir, penyucian lahir dan batin. Ketika tubuh dibersihkan dengan air, maka hati pun ikut dibersihkan dari kegelisahan dan pikiran yang kotor. Air yang dingin dianggap membawa ketenangan, menyejukkan hati, dan mengembalikan fokus spiritual kepada Allah. Secara medis, waktu sebelum subuh juga adalah waktu yang sangat berpengaruh terhadap sistem hormon manusia. Pada saat itu, kadar kortisol, hormon stres, berada di titik rendah, sementara kadar melatonin, hormon tidur, mulai menurun. Ketika seseorang mandi di waktu ini, tubuhnya akan terstimulasi untuk bangun dengan penuh kesegaran, dan sistem sarafnya menjadi lebih stabil. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara fisik dan emosi. Tak heran jika banyak orang yang terbiasa mandi sebelum subuh merasa lebih tenang, jarang stres, dan memiliki semangat ibadah yang tinggi. Saudaraku, di antara hikmah besar mandi sebelum subuh adalah sebagai penolak sihir dan gangguan jin.
Banyak ulama ruqyah syar'iyah yang menasihatkan agar seseorang yang sering merasa gelisah, susah tidur, atau mudah marah tanpa sebab untuk rutin mandi sebelum subuh. Karena waktu tersebut adalah waktu yang paling sulit bagi syaitan. Ketika seseorang membasuh dirinya dengan niat ibadah dan zikir kepada Allah, maka jin dan syaitan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa besar manfaat dan keajaiban mandi sebelum subuh, baik dari sisi kesehatan, spiritual, maupun perlindungan gaib, kini saatnya kita merenungkan satu hal penting, bahwa semua amalan kecil yang dilakukan dengan niat ikhlas kepada Allah akan berubah menjadi amal besar di sisinya. Mandi sebelum subuh hanyalah setetes dari lautan ketaatan, namun di balik tetes air itu tersimpan makna kesungguhan untuk menyucikan diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Bayangkan, di saat dunia masih tertidur lelap, dikala udara begitu dingin dan sunyi, ada seseorang yang bangun hanya untuk menyucikan dirinya, lalu bersujud kepada Tuhannya. Di saat yang lain menunda-nunda bangun, dia justru bersegera menuju cahaya. Bukankah itu tanda cinta sejati kepada Allah? Karena cinta sejati bukan hanya diucapkan lewat doa, tapi dibuktikan lewat pengorbanan kecil seperti melawan rasa malas dan dingin di waktu fajar. Mandi sebelum subuh adalah latihan jiwa. Ia mengajarkan kita untuk disiplin, sabar, dan berani menantang kenyamanan diri sendiri demi meraih kedekatan dengan Allah. Siapa yang bisa menaklukkan dirinya di awal hari, maka ia akan mudah menaklukkan hari-harinya. Orang yang terbiasa menyambut fajar dengan kesucian akan mendapatkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Karena ia memulai harinya bersama rahmat dan perlindungan Allah. Saudaraku, di antara tanda keberkahan hidup adalah ketika seseorang senang menyucikan diri. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108, "Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, wallahu yuhibbul muttahhirin." Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Perhatikan kalimat terakhirnya, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Betapa agungnya keutamaan orang yang menjaga kebersihan lahir dan batin. Mandi sebelum subuh termasuk bagian dari tanda cinta kepada kesucian yang berarti tanda cinta kepada Allah. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka hidupnya akan dipenuhi cahaya dan keberkahan. Tidak ada yang lebih indah daripada memulai hari dengan amalan yang dicintai Allah. Setelah mandi, udara pagi yang dingin terasa segar di kulit, tubuh menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, dan hati terasa tenang. Itulah saat terbaik untuk melanjutkan dengan sholat tahajud atau sekedar berzikir menunggu azan subuh. Saat itu, setiap hembusan nafas adalah doa, setiap tetes air yang menetes dari tubuh menjadi saksi bahwa kita ingin menjadi hamba yang bersih di hadapannya. Saudara,